Si maling kundang anak durhaka, digantikannya kasih ibu dengan harta, yang adalah anak yang lupa sorga berada di bawah kaki ibunya. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam. Ada apa kawanku? Baru saja aku melihat kapal besar di pinggir pantai. Apakah kau ikut? Maksudmu kita akan merantau? Itu bukannya kau ingin berubah nasibmu? Ya aku sangat ingin sih, tapi nanti aku minta restu dulu ke ibuku. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Bu, bolehkah aku pergi ke negeri seberang untuk merantau? Mengapa tiba-tiba kamu ingin pergi, Nak? Ya justru aku ingin merubah nasib kita, Bu. Sudahkah kamu pikirkan matang-matang? Insya Allah sudah, Bu. Baiklah, jika kau ingin pergi dan kau sudah pikirkan matang-matang, pergilah, Nak. Tapi jangan lupakan ibumu yang sudah tua ini. Jika cita-citamu sudah tercapai, baliklah, Nak. Baik, Bu. Malin tidak akan melupakan ibu. Keesokan harinya Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir, dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah saung. Lalu harus apa kita? Selanjutnya, Rashid. Aku juga belum tahu Malin. Kita harus berikhtiar. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hei anak muda, apakah kalian sedang membutuhkan pekerjaan? Kebetulan sekali saya sangat membutuhkan 2 orang pekerja seperti kalian. Sungguh kah Tuan? Kapan kita bisa mulai bekerja? Baiklah, Malin, Rashid, mulai besok kalian bisa langsung bekerja. Sekarang ikut saya terlebih dahulu ke rumah, nanti saya jelaskan. Baiklah. Baiklah, Tuan. Akhirnya Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal bahwa Malin lebih cepatan, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Dia lebih semangat kerjanya dengan karyawan lainnya. Oh, anak muda itu, namanya Malin Kundang. Memang ada apa? Tidak ada apa. Putri pun semakin jatuh hati pada Malin, hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya.
Rashid, apa itu kau? Kau sudah sukses Malin? Ya, seperti yang kau lihat. Aku kagum dengan kau. Masih sudah pergi. Sudah. Itu kawan, hati. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, Malin udah balik. Tunggu, Sungguh, Mak. ayo antarkan mak ke pelabuhan, Rashid. Baik, Mak. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Malin, tahukah itu? Coba kau lihat aku itu, seperti yang menarik. Alhamdulillah, ada kabar sehat. Kabar kau berita kemarin. Mengapa kamu tidak mengunjungi dulu? Apakah dia? Siapakah engkau? Aku tidak punya ibu seburung kau. Malin, aku ibumu, nak. Lupakah engkau? Aku yang mengurusmu dan membesarkanmu. Pergilah kau pengemis. Aku tidak punya ibu sepertimu. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah. Ada apa dengan putraku? Setelah sekian lama, jika dia bukan putraku, maafkanlah. Dan jika dia putraku, hukumlah dia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu. Akhirnya Malin pun berubah menjadi batu.